Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Nur Fatimah Apriliani dari Universitas Nusa Putra, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya pada semester 6. Berkenakan bisnis sosial entrepreneurship. Latar belakang, konsep sosial entrepreneurship dapat diartikan sebagai sebuah ide bisnis berorientasi profit dan juga sosial. Fokus dari model bisnis ini adalah mendapatkan keuntungan sekaligus memberi manfaat positif bagi sosial dan lingkungan sekitar. Bisnis berlandaskan nilai sosial tetap menawarkan produk atau jasa yang memberikan keuntungan. Namun, keuntungan yang didapatkan dari hasil bisnis tersebut biasanya digunakan kembali untuk kepentingan sosial dan lingkungannya. Bisnis yang dibuat adalah bisnis pangan seperti mengolah olahan mentah menjadi siap saji. Alasan memilih membuka bisnis tersebut karena di daerah saya ada beberapa petani penghasil umbi-umbian. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk membuat olahan pangan, misalnya ubi jalar ataupun singkong, akan saya jadikan makanan cemilan siap saji seperti keripik. Selanjutnya, bisnis makanan atau kuliner adalah salah satu usaha yang banyak diminati dengan resiko relatif rendah, tak mengenal musim, dan omset yang menggiurkan. Makanan cepat saji kini menjadi tren dan semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir sejalan juga dengan adanya kesadaran kebutuhan makanan sehat tanpa mengabaikan cita rasa dan gizi yang terkandung pada makanan yang dikonsumsi. Makanan cepat saji atau fast food adalah makanan yang tersedia dalam waktu cepat dan siap disantap. Makanan siap saji yang dimaksud adalah jenis makanan yang dikemas, mudah disajikan, praktis, atau diolah dengan cara sederhana. Tujuan dibuatnya bisnis, selain mencari keuntungan, perusahaan sosial juga berupaya memberi dampak baik kepada masyarakat. Tujuan utama dari perusahaan sosial adalah menghasilkan dampak sosial yang baik seperti bekerja sama dengan petani di lingkungan sekitar, meminimalisir pengangguran di lingkungan sekitar, dan tidak hanya membuka bisnis ini saja, tentunya saya membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Profil bisnis, ada visi dan misi. Visi menjadi usaha makanan olahan mentah menjadi cepat saji yang dikenal luas oleh masyarakat dengan citra positif dapat membantu masyarakat setempat. Misi menyediakan menu makanan dengan bahan-bahan berkualitas, menawarkan menu makanan dengan harga terbaik, menghadirkan pelayanan terbaik yang membuat konsumen merasa puas. Profil bisnis, nama perusahaan Mutimut Kuliner. Alamat perusahaan Kampung Cicurug Kidul, RT RW 005004, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunung Guru. Dengan email mutiara@gmail.com. Jenis perusahaan home industry. Produk makanan instan. Keunggulan pada produk kami tergolong makanan cepat saji, dapat dimakan kapan dan di mana saja. Makanan yang dikemas secara modern, aman menggunakan kemasan food grade atau food safety, higienis, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Strategi pemasaran adalah suatu tindakan terukur yang dimaksudkan untuk mengenalkan produk perusahaan kepada masyarakat luas. Kumpulan langkah bisnis yang sudah dikombinasikan baik pada level pengenalan produk hingga membuat konsumen melakukan pembelian.
Strategi pemasaran terbagi menjadi 4 bagian, ada produk, price, place, dan promotion. Produk yang digunakan adalah produk yang berkualitas dan higienis, sehingga pelanggan merasa puas dengan produk yang disajikan. Harga yang cocok untuk kalangan anak hingga dewasa, dan awal buka kami memberikan promo besar-besaran, sehingga konsumen tertarik dengan ada tempat yang strategi membuat para konsumer mudah menemukannya, berada di tempat kediaman ownernya karena meminimalisir budget yang dibutuhkan. Adapun promosi yang dilakukan seperti memberikan tester kepada konsumer, memposting di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Proyeksi keuangan. Pada bulan pertama, total biaya mencapai 3 juta dan total pendapatan 1.500.000, pendapatan bersih mencapai 1.350.000 rupiah. Pada bulan kedua, total biaya 2 juta. Pada bulan kedua, total biaya mencapai 1.200.000 rupiah. Total pendapatan mencapai 1.700.000 rupiah dan pendapatan bersih 1.600.000. Pada bulan ketiga, total biaya mencapai 1.500.000. Total pendapatan menginjak 2 juta dan pendapatan bersih 1.950.000 rupiah. Pada bulan keempat, total biaya 2 juta, total pendapatan 2.500.000 dan pendapatan bersih mencapai 2.400.000 rupiah. Adapun keterangannya, ada diagram batang, ada 3 warna. Yang pertama ada warna coklat muda, yaitu total biaya. Ada yang warna putih, yaitu total pendapatan, dan warna coklat tua, pendapatan bersih. Adapun anggaran, barang dan bahan yang diproduksi di bisnis kami yaitu ada wajan besar, spatula, saringan, kompor, pisau, mesin pemotong, dan plastik kemasan. Total mencapai 2.660.000 rupiah. Adapun bahan yaitu ubi jalar, ubi pohon ataupun singkong, garam, minyak goreng, dan aneka perasa makanan mencapai 1.057.500 rupiah. Total keseluruhan yaitu 3.717.500 rupiah. Selanjutnya, rencana operasional. Bisnis sosial ini adalah sebuah usaha yang bertujuan menyelesaikan isu atau masalah sosial dan lingkungan. Menjadi pembisnis sosial berarti memulai bisnis demi kebaikan sosial yang lebih besar dan bukan hanya mengejar keuntungan atau laba. Bentuk bisnisnya bisa berupa produk ramah lingkungan, melayani komunitas yang kurang terlayani, atau fokus pada kegiatan filantropi. Jadi, rencana operasional pada bisnis ini yaitu tetap konsisten terhadap bisnis yang dijalankan, terus belajar dan mengembangkan bisnis ini hingga beberapa tahun ke depan. Dalam bisnis ini, kita harus bisa menyesuaikan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, rencana pengembangan bisnis. Mulai dari menyiapkan modal, mempersiapkan dana yang tidak terduga, pastikan para pengusaha menyebarkan targetnya kepada tipe pelanggan yang lebih luas, sehingga risiko seperti ini tidak ada kepuasan pelanggan terhadap produknya dapat diminimalisir. Lakukan analisis arus kas secara sederhana,
karena hal ini perlu dilakukan agar dapat membandingkan total pembiayaan yang belum dibayarkan dengan total penjualan yang akan jatuh tempo pembayarannya pada akhir bulan. Perlu diingatkan bahwa pentingnya laporan arus kas dalam laporan keuangan sebuah perusahaan karena dengan informasi laporan kas yang baik, maka analisis kinerja perusahaan akan berfungsi dan akan semakin meningkat. Adapun dokumentasi, yang pertama ada bahan mentah ubi jalar dan singkong dan menjadi keripik singkong. Terus ada juga menjadi keripik ubi jalar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.